Niatnya hari ini males-malesan di warung, maunya duduk-duduk aja santai sampai nunggu warung. Tapi apa beli buat? Ada beberapa stok barang yang habis dan ada juga beberapa stok barang itu yang tinggal sedikit. Ya udah mau tak mau pergi belanja hari ini ke grosir woy. Hai mama-mama online lah, ngapain kalian lagi santai nongkrong jalan-jalan udah persiapan? Enak lah kalian. Aku Kang Warung hari ini lagi males-malesan tapi terpaksa harus pergi ke grosir buat belanja biar stok tetap aman. Kecret. Jumpa lagi sama aku Kang Warung yang gak rajin-rajin kali tapi yang gak males-males sekali. Walaupun keseringan magernya. Tahu sendirilah kalian ya kan, namanya manusia nih kalau udah kumat magernya ya udahlah, mau apa-apa pun berat kali rasanya. Rasanya hari ini kepingin santai aja diem di warung gitu ya kan sambil main HP, tapi nggak bisa juga. Dikarenakan ada beberapa barang yang tetap harus dibelanjakan, takutnya itu stoknya kosong, banyak pula orang yang nyari. Ya udahlah, nanti kalau pas nyari nggak ada pula stok barangnya, apa nggak rugi dong. Kepingin kali rasanya satu orang nyantai di rumah tapi nggak bisa juga ya walaupun warungku tutup, tapi nanti kalau pintu samping rumahku itu kubuka, nah pahamlah itu pelangganku ya kan, pasti kalau mau beli dipanggilnya juga awal. Walaupun nampak dia warung itu tutup, tapi kalau aku masih di rumah ya udahlah, alhasil apa dipanggilin terus. Makanya kalau posisi aku di rumah dan nggak kemana-mana pasti warung itu tetap aku buka karena kalau tutup tapi orangnya di rumah tapi bolak-balik dipanggili ya sama aja dong, nggak bisa santai. Ujung-ujungnya capek buka tutup pintu warung, dikarenakan ganti-gantian 1-2 orang yang beli. Daripada capek buka tutup pintu warung ya udahlah, mau nggak mau apa aku buka juga lah warung ini. Kalau aku di rumah aku sendiri tuh bangsanya pun nggak pecicilan ya kalau yang nggak penting-penting kali ya warungku tetap ku buka, daripada kelayapan kesana kemari cuman ngabisi duit dan buang-buang waktu. Mendingan juga di rumah scroll-scroll HP santai-santai sambil nunggu warung tapi juga ngasilin cuan. Mau dibilang sombong ya nggak apa-apa, mau dibilang kuper yo wis karepmu kono. Aku sekarang udah berada di fase yang nggak apa-apa aja, mau orang mau ngomong ini, mau orang mau ngomong gitu. Yang perlu digarisbawahi itu yang penting cari usaha itu yang halal dan menghasilkan, tidak mencuri dan tidak merugikan orang lain. Saya pernah berada di fase sesulit-sulitnya hidup aku alami, dan dalam hati itu berkata, oh ternyata hidup susah itu nggak enak ya. Oh ternyata kalau kita susah semua orang itu pada menjauh ya. Oh ternyata orang susah itu nggak boleh menyusahkan orang lain loh. Oh ternyata hidup susah itu banyak ngenesnya ya dibandingkan senengnya. Itu yang dibilang tadi ya kan, pengalaman itu adalah guru terbaik di dalam hidup. Dari kejadian yang udah dalam hidupku aku banyak belajar ya selagi masih mau berusaha, masih mau ada niat cari rezeki, pasti bakalan rezeki itu nyamperin kita selagi rezeki yang diusahakan itu masih halal dan tidak menyusahkan orang lain, gas terus. Tapi entah nanti kalau kita hidupnya susah, udahlah susah, males berusaha, nyusai orang tua, nyusai orang banyak lagi, siapa juga yang mau deket ya kan. Jangankan deket, melirik pun tak sudi. Dan dari situ aku berjanji sama diriku sendiri selagi masih bisa berusaha, selagi masih bisa sehat, selagi masih bisa dikasih waras ya sama yang kuasa, tubuh dan juga pikiran ini, akan kuusahakan rezeki ini datang buat memenuhi kebutuhan ketiga buah hatiku ini. Yang makin tumbuh besar makin tumbuh juga biayanya. Bukan tidak mensyukuri rezeki yang udah dititipkan lewat suami, tapi ya paham sendirilah kalian ya kan, kalau udah jadi mama-mama ini paginya masih warna merah, siangnya udah berubah jadi biru, setengah hari sore nanti berubah jadi hijau, mau maghrib nanti tinggal 2000 ya kalau masih sisa 2000. Kalau enggak apa enggak kita sensor dulu woy. Belum lagi nanti kena token bunyi-bunyi macam alarm ya kan. Tagihan air tiba-tiba dateng, belum lagi wifi tiap bulan. Aduh pusing adik bang, pusing. Nah sampai sini kalian paham kan, rezeki itu nggak datang sendiri woy, rezeki itu harus diusahakan. Yang namanya rezeki itu nggak akan kemana. Siapa di antara kalian yang masih percaya sama kata-kata barusan? Rezeki itu nggak akan kemana kalau kita cari jalannya woy. Tapi namanya kita orang hidup, mengharapkan rezeki datang sendiri itu jalannya dari mana kalau kita nggak usahakan? Gini ya cara mudahnya, ibaratnya kita lapar nih mau makan, di lemari itu udah tersedia lauk kayak ikan, telur, kemudian sayuran, ada juga nasi. Kalau kita cuma duduk diam, apa mungkin makanannya itu datang sendiri ke depan kita dan masuk sendiri ke mulut kita? Kan nggak mungkin kan? Ya kita kudu usaha lah, nyentong sendiri nasinya, taruh ke piring, lauk dan juga sayurnya jangan ketinggalan. Udah diambil lah tadi makan kita di piring, kudu duduk santai sambil berdoa. Udah siap doa sebagai rasa syukur, habis itu barulah kita sendokkan nasi kita tadi ya kan, sambil makan sambil disyukurilah rezeki kita hari ini ya kan. Sampai sini kalian paham kan kalau rezeki itu nggak akan kemana kalau kita usahakan ya woi. Kalau nggak diusahakan juga dia nggak akan datang sendiri. Kayak mana rezeki itu mau lancar, kayak mana tuh rezeki mau datang kalau kita terus males-malesan. Karena penyakit
penyakit yang nggak ada obatnya itu ya penyakit males. Nggak perlu ke dokter, cukup diri sendiri meyakinkan kalau males-malesan itu nggak ada gunanya dan juga nggak ada hasilnya. Paham kan sampai sini? Yowes, kalau kayak gitu aku mau lanjut beres-beres warungku hari ini, wuh. Semoga ceritaku tadi bisa sedikit menginspirasi di kehidupan kalian. Kalau ada baiknya monggo diikuti, mau ikuti silakan. Kalau ada yang jelek ya monggo dibuang aja. Sampai sini dulu videoku, sampai jumpa di next video. Bye bye guys. Kecret, picu. Yuk semangat yuk, jangan males-malesan karena males-malesan gak ada gunanya.